tantang lo, kalau emang lo laki, lo klarifikasi, jangan lari sana kemari, lo arahin ke admin. Apain? Lo arahin ke pengacara, lo yang datang. Gue 3 bulan itu gak kerja gara-gara lo. Hah? Rumah tangga gue hancur. Hah? Semua keluarga gue hancur dong lo. Ketika engkau dihampiri oleh bisikan-bisikan ke dalam hatimu yang menyuruh kamu untuk berbuat sesuatu, tolong tanya dulu, siapa kamu? Selama ini kamu secara global saja dengan patokan juga, kalau yang ngajak itu kejahatan pasti setan. Kalau yang ngajak itu kebaikan berarti malah malaikat. Belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai kawan-kawan semua, semoga baik-baik selalu. Hal yang sama terjadi pada Zeda Salim, akan tetapi yang ini lebih ngeri karena telah bersuami. Video kita kali ini adalah murkanya seorang suami Ratu Kori terhadap oknum Habib yang berinisial RA telah melakukan hal yang tidak pantas pada istrinya. Seorang Ratu Kori begitu sangat percaya mengadukan persoalan rumah tangganya kepada oknum Habib. Namun apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataannya. Berikut kita simak videonya dalam wawancara di Fadasuka TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan andalkan nasabmu, karena nasabmu tidak akan menolong. Seseorang mulia bukan karena nasab, tetapi ketakwaan. Saya sekarang kedatangan dengan 2 sejoli suami istri. Suami istri ini sudah agak lama tidak bertemu, ya kan? Dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dengan Mas Rahmat, ya, Bung Rahmat. Amin. Kemudian dengan Ratu Kori. Baik. Sebelum mengelaborasi, saya bertanya dulu kepada Gus Rofi sebagai Sohibul Hajat. Gus, ini saya dengar bahwa Anda mendapat sebuah aduan dari kedua pasangan ini. Ya. Pasangan ini. Apa yang aduan masuk ke Anda? Iya, pagi-pagi itu viral Mas Yusuf ya tentang Ratu Kori ini di berbagai grup WA, termasuk grup WA santrinya Gus Dur, relawan NU, dan ada kiai yang japri saya. Ketum, ini ada berita bagus, tolong dibantu. Nah, akhirnya saya buka lah. Wah, ternyata kasusnya seperti yang hampir sama dengan kasus yang saya tangani juga, yaitu Mbak Zeda Salim. Mirip-mirip ya. Yang ini lebih ngeri. Lebih ngerinya karena perempuan ini masih menyandang status sebagai istri sah Bung Rahmat. Jadi yang datang duluan mengadu dan ketemu itu Mbak Ratu Kori ya. Iya, ya. Nah, beliau cerita, jadi cekak cingkrangnya begini ceritanya. Jadi beliau ini kan gelisah, panik, terus labil lah, masih labil karena ada persoalan rumah tangga terlebih dahulu, lalu mengadulah kepada si oknum Habib yang berinisial RA itu. Japri di Instagram, terus kemudian janji ketemuan. Nah, ketemuanlah di restoran ya. Restoran kebetulan ada hotelnya. Oke. Nah, ketika ketemu di restoran, saya tanya, apa yang terjadi? Ya sudah, habis konsultasi, masalah agama, masalah ketenangan hati, dan lain-lain. Lalu kemudian jam 9 malam, dia pamit pulang. Nah, sama si Habib, oknum Habib tersebut, itu dia nggak boleh pulang. Kamu jangan pulang, kamu tidur di sini aja, istirahat di sini aja. Mungkin bagi Mbak Kori, ya Allah baik banget ini Habib melindungi perempuan. Kan itu kan? Karena perempuan keluar di atas jam 21 itu kan kurang pas lah kan gitu, takut ada apa-apa, ada rampok, ada apa. Dia husnudon, sedangkan ininya polos-polos aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang terjadi apa ya sampai tanya. Oke, ya. Apa yang membuat ya Anda itu berkonsultasi dengan oknum Habib ini?
Dan kenalnya dari di mana? Iya, saya pertamanya itu nge-scroll sosial media, yaitu TikTok, ya kan. Saya ngeliat ceramah-ceramah dari berbagai Habib-Habib, terus dia lewat terus gitu. Saya tertarik juga karena di situ ada cerita tentang bagaimana perlakuan istri dan suami gitu, baiknya seperti apa gitu kan. Lalu kemudian saya tertarik gitu Pak, saya tertarik, ya saya memberi ucap salam di Instagram, sebagaimana orang-orang jemaah lainnya mengucapkan salam gitu. Terus akhirnya dibalas dengan baik dengan beliau, di situ berbincang-bincang. Saya juga udah sharing bahwa saya dengan suami pada saat ini ada kerenggangan gitu. Saya tidak mendapatkan kasih sayang dari suami saya pada saat itu kan. Jadi saya tuh niatnya memang ingin mendapatkan pencerahan gitu. Memang di situ beliau seperti ini, Kori, seperti ini. Nah, ada lain kesempatan saya bertemu dengan dia. Pas pada saat itu di tanggal sekian saya udah mau berangkat, tapi saya tanya apa ini kita ketemu di kajian. Saya sudah nanya seperti itu, tidak ada hari ini Habib, tidak ada kajian. Terus aku tanya gitu, ya kita ketemu di restoran saja. Karena saya sudah siap-siap, saya juga pengen bersilaturahmi. Akhirnya saya datang dari Serang menuju Jakarta. Iya, lalu kami berbincang-bincang di restoran tersebut selama 2 jam. Ketika saya mau pulang, ditawarinlah kamar yang seperti sudah dibicarakan sama Bu Gus ini. Oke, iya. Jadi ketika ditawarin kamar, kemudian saya tidak, karena ada suaminya itu ya, bisa ditebak sendiri apakah ada sesuatu kejadian yang luar biasa ketika itu setelah ditawarin kamar, kemudian katanya Habib sendiri masuk ke kamar Anda? Itu saya benar-benar shock kan, dan saya juga bilang bagaimana ketika saya di situ sedang tidak berbusana atau ganti baju, ada niat apa beliau masuk tanpa ketok gitu. Walaupun memang itu kamar sudah dibayar oleh beliau, tapi saya pikir itu adalah hak sepenuhnya untuk saya, Pak. Tapi di situ, dan demi Allah saya nggak tahu bahwa dia punya kartu aksesnya. Kalau saya tahu, ya mungkin saya lebih berhati-hati gitu kan. Di situ dia masuk, saya juga ya namanya itu saya tamu, dia yang bayar, saya persilakan dia masuk. Saya juga masih punya etika, silakan masuk. Dia bilang ya kami lanjutin ngobrol. Jadi dia duduk di kursi, saya duduk di kasur, jaraknya ada jaraknya gitu Pak. Oke, ya. Bung Rafa. Iya. Ketika istri Anda pergi menemui si oknum ini, itu pamit? Dia memang ada bilang, ya nanti aku mau kajian, atau mau bertemu sama, karena ya sudah hati-hati, saya bilang. Iya. Yakin kan kamu pergi? Iya ya, ngaji kok. Ya udah, nanti kalau kajiannya bagus, saya juga ikut, saya bilang kayak gitu. Oke. Terus setelah beberapa jam, saya lagi kerja. Anda bekerja ya? Saya telepon, memang ada 1 kali. Diangkat? Nggak diangkat, karena mungkin dicas atau apa, nggak tahu saya ya. Iya. Terus kelang beberapa menit lagi, dia video call saya gitu. Berada di mana? Udah dalam kamar hotel sama temennya. Tuh, kamu sama siapa? Sama si Mila atau habis ngapain? Ada ngobrol-ngobrol aja tadi masalah bisnis ini itu, nanti saya di sini ya gitu. Kita bisnis bareng sama RA. Tapi saya nggak percaya. Iya. Saya nggak percaya. Kelang beberapa mingguan lah. Terus mungkin istri saya merasa tidak enak hati gitu ya. Karena saya tuh, saya kerja, tahu sendiri Pak, namanya kita punya anak 3, dan saya kerja terus, nggak ada pikir kemana-mana. Jadi dia tiba-tiba kayak kasihan mungkin ya, dia ngaku gitu. Ya, maafin aku udah berbuat dosa yang sangat besar. Lemes saya Pak. Iya. Drop-dropnya saya itu nggak bisa mikir yang jernih. Saya dari mulai saat pengakuan dia, istri saya, iya, itu saya pikirnya ngeblank. Anda marah begitu ya? Banget.
Saya coba kerja selama seminggu. Orang di lapangan tuh habis itu saya marahin. Karena mendengar ungkapan saya ajak bantu. Semua saya bantu. Saking kesel saya, karena saya sama RA ini, saya fans saya sama dia, saya suka sama dia. Tapi kenapa lo ngecewain gua? Kenapa lo ngecewain umat? Dan saya serba salah tuh. Mau saya anggap langsung nanti takutnya yang salah istri saya. Mau saya diam aja takutnya benar. Jadi saya berkecamuk nih Pak. Jadi pikiran-pikiran kemarahan, semua kekecewaan itu campur aduk. Iya. Satu sisi RA itu menjadi fans ada fans dia. Saya suka. Iya. Satu sisi ada pengakuan seperti itu dari istri Anda. Iya. Setelah pengakuan, saya coba kerja ya. Karena kan butuh biaya juga ya, karena kita sudah berkeluarga gitu. Nggak bisa, Pak Yusuf. Gus, nggak bisa saya kerja. Nggak bisa. Oh, nggak bisa saya kerja. Saya marahin semua orang. Kok begini agama saya, saking sakitnya hati saya itu. Kecewanya double saya. Ini dia seorang alim ulama nih. Dia juga buat saya kecewa juga parah. Jadi bercampur-campur nih Gus. Ayo bercampur-campur. Jadi akhirnya setelah itu hubungan Anda semakin renggang. Semakin renggang lah. Mau gimana? Bingung makin saya. Yang tadinya pikir saya kalau ikut kajian atau siram rohani dari beliau itu pasti mendinginkan. Seperti inilah ya Gus Rofi, Pak Yusuf termasuk mendinginkan. Walaupun saya kesel banget sama dia ini, tapi kan ada etikat baik Pak Yusuf sama Gus Rofi untuk menyatukan, pertemukan. Iya. Coba ngobrol baik-baik. Apa solusinya kan begitu? Kalau yang memang niat yang bagus. Ya baik. Ini adalah sebuah pertemuan pertama pasca mereka bertengkar, betul? Iya. Dan mereka sekarang sebetulnya sudah pisah rumah ya? Iya. Pisah rumah ya? Pisah rumah. Oke, pisah rumah kedua ini. Ratu Kori, apa sebetulnya yang terjadi Anda dengan oknum Habib sehingga suami Anda ini marah luar biasa sampai sekarang Anda itu pisah rumah? Jadi memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali di kamar hotel itu. Lalu saya merasa ada unek-unek kalau saya nggak jujur ke suami. Ya akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya meminta maaf gitu. Ya maaf, saya sudah melakukan hal yang tidak patut, yang sepatutnya gitu tidak. Iya. Kemudian ya suami saya memberontak, maki-maki saya juga gitu. Ya saya sih nggak apa-apa nerima karena itu adalah kesalahan saya gitu. Terima kasih untuk Gus dan Bapak udah mempertemukan saya dengan suami. Di situ saya mau minta maaf kepada suami saya, Bang Ame. Mohon maaf apabila perbuatan saya kemarin itu menyakiti hatimu, menyakiti keluarga besar kita. Saya minta maaf, tapi di sini saya butuh keadilan juga dan gak mau ada korban lainnya. Semoga kamu bisa maafin aku. Udah Pak, itu aja. Iya. Ya sebetulnya kedua sosok ini masih pasangan suami istri. Sejatinya dua sosok ini masih saling cinta. Tetapi karena kemarahan sang suami atas kecelakaan. Tetapi saya apresiasi bahwa istri Anda itu jujur mengungkapkan. Tadi sudah mengatakan minta maaf. Apakah Anda masih tetap dendam dan ingin mencari keadilan terhadap sosok RA atau mengkonfrontasi pengakuan dari Ratu Kori dengan saudara RA? Ya, itu juga yang saya apresiasi. Istri saya berani jujur, berani mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Terus dia juga ada bilang di sosial media, dia berani bersumpah demi apapun, dimanapun, dengan siapapun, asalkan dengan yang bersangkutan. RA, ini perempuan aja
Berani, masa lu nggak berani? Ya, Bung Rahmat, tadi istri Anda sudah cukup fair menurut saya, jujur, dan Anda meminta keadilan terhadap RA. Apa yang akan Anda tuntut dari RA dan apa yang ingin Anda sampaikan terhadap RA terhadap eksiden ini? RA, gue tantang lo, kalau emang lo laki, lo klarifikasi, jangan lari sana kemari, lo arahin ke admin. Ngapain? Lo arahin ke pengacara, lo yang datang. Gue 3 bulan gak kerja gara-gara lo. Hah? Rumah tangga gue hancur. Hah? Semua keluarga gue hancur sama lo. 3 bulan gue sabar banget, gue gak mau air terlibat, tapi lo yang mau. Lo kayak nyepelin gue, lo pikir gue salah apa-apa. Ya, Ketika engkau dihampiri oleh bisikan-bisikan ke dalam hatimu yang menyuruh kamu untuk berbuat sesuatu, tolong tanya dulu, siapa kamu? Selama ini kamu secara global saja dengan patokan 2, kalau yang ngajak itu kejahatan pasti setan. Kalau yang ngajak itu kebaikan berarti malah malaikat. Belum tentu. Setan juga ngajak kebaikan kok. Bikin masjid ya, ngajak umroh. Kenapa ngajak umroh? Karena tadinya dia sudah ngumpulin duit mau ngasih anak yatim. Kata setan, itu mah urusan negara, bukan urusan kamu. Lebih baik umroh aja. Pahalanya lebih besar. Enak juga naik pesawat terbang. Dan pramugarinya juga cantik-cantik juga kan. Ketika engkau, saya tidak bisa memungkiri kemarahan seorang suami. Andai Anda seorang suami pun mungkin akan salah apa yang dilakukan oleh Bung Rahmat. Ratu Kori, Anda sudah melihat bagaimana kemarahan suami Anda. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya tetap minta keadilan, dan katanya kan saya fitnah-fitnah. Dituduh fitnah. Jadi saya juga mau menyampaikan kepada HRA, kalau memang ini saya fitnah, ayo kita bertemu. Saya berani mubahalah. Mau sumpah apapun, ayo kita lakukan. Sumpah pocong, sumpah Al-Quran, semua. Bahwa apa yang saya bicarakan ini semuanya adalah fakta, tidak fitnah. Ya, sekiranya sudah cukup. Ya, dan kedua sosok ini saya ingin melihat apakah masih bisa bersalaman atau apa gitu aja. Kelihatannya dari tadi saya tidak melihat Anda itu bersalaman atau apa, saling sapa sebagaimana layaknya suami istri. Apakah Bung Rahmat masih merasa marah itu? Kalau boleh jujur, sampai kapan saya nggak bakal ridho, Pak. Rumah tangga saya begini. Sampai kapanpun saya nggak bakal ridho. Tapi setelah saya mau ridho, dia lari ke sana kemari, alasannya ceramah, alasannya kesini ke situ. Saya nggak minta waktu di setahun, sebulan, seminggu, sehari, 2 jam aja, atau 1 jam deh. Nggak bisa 1 jam 10 menit ya. Saya tidak akan memaksa Bung Rahmat dengan Ratu Kori untuk bersalaman atau berbaik di forum ini. Biarlah waktu yang berjalan secara natural. Tetapi pesan ini setidaknya bisa kita sampaikan bahwa jangan tergiur, terpesona dengan tampilan. Terima kasih. Terima kasih Bung Rahmat telah hadir di forum kami. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan sosok RA dan mudah-mudahan Anda akan tersampaikan dan rumah tangga Anda bisa kembali harmonis. Ya. Terima kasih, Bu Tori. Ya. Semoga bisa bersatu, sakinah. Iya. Karena sudah punya anak 3. Anak 3 ya. Ya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melihat dan mendengar dari video tersebut, maka menjadi pelajaran bagi siapapun. Jangan mudah percaya karena penampilan, karena itu semuanya adalah topeng. Nasab tidak dapat membawa orang ke surga, akan tetapi adalah ketakwaannya. Setiap orang memiliki potensi dapat melakukan kejahatan dan juga dapat berpotensi pula untuk melakukan kebaikan. Maka waspadai diri Anda dan lingkungan sekitar, karena yang buruk itu biasanya yang enak-enak seperti pada lagu Roma Irama. Tentunya semua harapan-harapan hendaknya selalu menyandarkan diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.